Oke, semoga yang menjawab salam Ibu diberikan kesehatan, keberkahan, IP-nya di atas 3,5 semua, diberikan jodoh terbaik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Ini pertemuan pertama ya di mata kuliah aplikasi komputer. Nah, untuk awalan gitu ya. Perkenalkan, nama saya sesuai dengan yang di sini ya. Biasa dipanggil Bu Meda. Boleh manggil Kak ya. Biar kata lebih mudah ya. Bercanda ya. Oke, silakan kalian isi kuis kecil dulu. Kuis kecilnya nggak susah kok ya. Ada di kolom chat menti.com. Saya ingin menanyakan terkait level bahagia hari ini sama apa yang biasa dilakukan di internet. Ya, silakan diisi dulu sambil saya cek ya. Nah, kenapa saya tanyakan level bahagia? Karena ternyata di dalam otak kita itu ada yang namanya amigdala. Ya, amigdala ini akan terbuka kalau kita sedang bahagia. Artinya kalau misalkan kita lagi apalagi capek, lagi stres gitu ya, lagi bad mood, itu nangkep materinya agak lama. Pernah nggak kalian belajar? Pada saat belajar, nangkep materinya kok ini susah ya, kok ini mudah ya, kayak gitu ya. Nah, jadi dikondisikan dulu, rileks kitanya ya. Oke. Silakan diisi dulu, ada 2 pertanyaan. Yang kedua, apa yang biasa dilakukan di internet ya. Oke, saya kasih waktu 1 menit lagi ya. Oke. Sudah semua mengisinya? Kita coba cek ya hasilnya ya. Mencari informasi, membuka sosmed, chatting, lihat berita, nonton YouTube, membuat, wah ini Masya Allah ya, mencari jurnal ilmiah. Oh, oke. Terus yang level bahagia, rendah, sedang, tinggi. Oke, ya terima kasih. Lanjut ya. Dek, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aplikasi komputer ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan komputer. Nanti ini insya Allah mata kuliahnya akan berubah ya di semester selanjutnya dengan nama berpikir komputasional gitu ya. Mungkin udah anak sekarang mah udah inilah ya, udah nggak asing lagi ya dengan komputer dan turunannya. Nah, kenapa saya tanyakan tadi ini di awal gitu ya? Minimal saya tahu kegiatan kalian di internet ngapain aja. Terkadang kita lupa waktu. Lupa waktu tuh gini maksudnya. Rencananya mau ngerjain tugas gitu ya. Buka komputer, buka laptop, ternyata ada gangguan. Ngapain? Lihat sosmed gitu ya. Sejam, 2 jam, ternyata udah 3 jam. Tugasnya nggak beres-beres juga nih gitu ya. Itu hati-hati ya. Hati-hati terlena dengan waktu karena kalian sudah menjadi mahasiswa, mahasiswi dan kalian sebagai generasi penerus bangsa. Gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Saya selaku juga sebagai koordinator mata kuliah aplikasi komputer Sekolah Vokasi IPB. Nah, timnya ada lumayan banyak ya. Jadi nanti ketika kita berhalangan hadir, saya atau yang lainnya akan digantikan oleh tim teaching. Untuk kontraknya ya, kontraknya sesuai dengan yang tampil di sini ya, kita akan belajar tentang software, hardware, sama brandware. Itu intinya. Nah, di praktikum kita lebih ke arah penggunaan softwarenya, fitur-fiturnya ya. Nah, ini capaian pembelajarannya seperti itu. Nanti kita belajar tentang
Alat input, alat output, pemroses, gitu ya, penyimpanan, jaringan, keamanan, gitu. Nah, ini untuk penilaiannya kita fokus banyak di proyek dan tugas ya, 50% kurang lebihnya. Kemudian UTS, UAS, teori, UAS hanya UTS, UAS itu teori praktikum dua-duanya, sedangkan UAS hanya UAS teori. Karena nanti UAS praktikum digantikan oleh proyek, gitu ya, proyek akhir. Oke, ini tata tertibnya. Ini sudah ada ya di Evita ya. Yang belum bisa langsung enroll ya dengan enrollment key-nya INF 101. Nanti saya share di grup ya. Belum. Oke. Nah, ini kontraknya. Jadi pertemuan pertama ini kita kontrak kuliah, pengetahuan komputer, kemudian software sama hardware gitu ya. Nah, kemudian di pertemuan ke-7 nanti kita ada kuis pengayaan materi ya. Pertemuan 89 jaringan komputer, keamanan sama internet. Nah, untuk yang praktikum itu sistem operasi internet ya. Pertemuan ke-2, 3 Word, 4, 5 Excel, 6, 7 PowerPoint. Nah, nanti proyeknya tentang aplikasi Scratch. Nanti mahasiswa nanti membuat suatu animasi atau game edukatif. Nah, kalau misalnya gitu ya, nanti kita mungkin kebayangannya kalian nanti kayak anak informatika Bu ngoding. Enggak, ngodingnya simple kok ya, tidak kayak anak informatika ya. Jadi bermainnya dengan blok-blok programming ya. Nah, untuk yang agribisnis sendiri gitu ya, ini masing-masing pertemuan 10 sampai 14 beda-beda ya. Nah, untuk yang agribisnis itu ada seperti ini. Jadi Excel lanjutan ya, materinya tentang pemfilteran sampai ke analisis data. Oke. Itu ya untuk materinya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mungkin Zakiatun ada yang mau ditanyakan? Atau komtinya siapa di sini? Belum ada, Ibu. Zaki ada yang belum? Komtinya siapa? Bisa raise hand? Komtinya? Saya, Ibu. Oh, Dede ya. Oke. Ya. Sip, lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan, nah ya kita lanjutkan ke materi yang pertama. Ya, sebelumnya saya buka notepad dulu. Nah. Oke, ya saya awali dengan Dede ya. Dede sebagai komti ya, kalau saya bilang, nah, saya perbesar ya. Dede laki-laki, misalkan gitu ya. Ini kira-kira data bukan ya? Data bukan kira-kira? Indri? Data, Ibu. Hah? Menurut saya itu data. Data, yakin? Dede laki-laki? Dede Marlina maksudnya? Iya, Ibu. Saya kira itu perumpamaan. Kalau menurut saya itu data, betul, tapi datanya salah. Oh, oke. Kalau menurut Bima Iya, Bu. ini Dede, kalau ada pernyataan Dede Marlina laki-laki, kalian sudah kenal kan ya Dede sebagai Iya, Bu. komti kalian. Data bukan? Kalau menurut saya ya itu data kalau dalam bentuknya. Tapi kalau misalnya dibuat informasi ini itu salah karena Dede itu perempuan, Bu, bukan laki-laki. Oh, oke. Satu lagi mungkin Rian. Rian, menurut Rian ini apakah data? Iya Bu, menurut saya juga data. Cuman kalau jadi informasi salah, soalnya kan Dede perempuan Bu. Oke, Dek, jawabannya kurang tepat semua gitu ya. Karena data itu sejatinya adalah fakta. Jadi kalau saya bilang tadi kan sudah kenalan ya sama Dede itu udah jelas dia perempuan. Jadi kalau saya bilang Dede malin laki-laki ini jelas bukan data. Jadi tadi ada informasi itu apa sih yang saya jelaskan ya? Data itu fakta. Jadi ketika saya menyebutkan Dede itu laki-laki ini hoax ya atau fitnah ya, gitu ya Dede ya. Tidak sesuai gitu kan ya. Nah, kalau saya menyebutkan Dede Marlina perempuan, baru ini kita sebut dengan data. Karena itu fakta. Tadi jelaskan, kalau datanya sih benar, tapi informasinya enggak, kurang tepat juga. Karena sejatinya, nah ada istilah data. Ya. Data diolah, menghasilkan informasi. Berarti informasi itu hasil dari pengolahan
data, gitu ya. Jadi data itu fakta. Jadi informasi itu data yang sudah diolah. Data yang sudah diolah itu apa? Berdasarkan fakta, gitu ya. Informasi sudah diolah kita sebut dengan pengetahuan atau knowledge, ya. Pengetahuan atasnya lagi adalah wisdom, gitu. Tadi terkait komputer. Komputer itu tugasnya ngapain sih, Dek? Intinya ngapain komputer itu? Ada yang tahu? Olah data. Komputer Untuk intinya apa? mengolah data. Iya, mengolah data. Mengolah data supaya menghasilkan apa? Informasi. Nah, sehingga saya suka menyikatnya dengan IPOS, gitu ya. I-nya itu adalah input, P-nya adalah proses, O-nya adalah output. S-nya bisa storage, bisa simpan, karena disimpan program-programnya. Nah, input itu terkait dengan data, ya. Output terkait dengan informasi. Tadi udah jelas, data itu fakta. Fakta itu apa, Bu? Item, ya. Dia bisa bentuknya teks, angka, simbol, grafik, audio, video, gitu ya. Jadi kita lihat di sini komputer itu memproses data menjadi informasi, gitu ya. Oke, sampai sini bisa difahami? Bisa ya? Oke, berikutnya tulis di kolom chat. Mesin cuci. Itu komputer bukan ya? Tulis iya atau tidak. Mesin cuci, gitu ya. Itu komputer atau tidak? Oke. Saya cek di kolom chat tidak. Oh, kebanyakan tidak ya. Oke, yuk. Nanti akan saya bahas ya. Oke, sekarang slide Ibu sudah kelihatan? Sudah, Halo? Sudah ya? Oke. Ya, kita berbicara mengenai komputer. Apalagi sekarang kalian suka tadi ya, saya tanyakan di awal, di internet ngapain sih? Gitu ya, oh sosmed dan seterusnya. Dek, ada yang kita sebut dengan rekam jejak. Jadi, apapun kita, siapapun kita, kalau kita cari nama kita, misalkan coba cari nama saya sebagai apa sih? Gitu ya. Nah, ada istilah branding. Ya, branding beda dengan pamer. Ya, ada istilah branding. Ya, itu beda dengan pamer ya, branding. Nah, contoh misalnya siapa ya? Edina. Edina itu suka desain, misalkan gitu ya. Oh, dia coba untuk nge-branding dirinya. Dia post di sosmed. Nah, itu salah satu bentuk bahwa ini loh, saya itu pengen diakui sebagai apa. Beda dengan pamer ya. Niatnya udah beda ya. Kalau pamer, saya pengen ini gini, udah beda ya. Jadi kalian saat ini sebagai mahasiswa lingkungan, kalian pengennya apa? Misalkan dikenal misalkan lingkungan ya, lebih terkait misalkan teknik sipilnya atau ke arah manajemennya atau apa. Nah, kalian punya passion di mana di situ? Atau mungkin di luar, Bu, saya sebuah hobinya masak, ya nggak apa. Coba aja upload kegiatan kalian, karya kalian, dan seterusnya. Gitu ya, karena mungkin sudah pernah tahu ya cerita-cerita di luar negeri yang ternyata dia mahasiswa dulunya pernah berbuat curang, nggak bayar bis, pada saat dia ngelamar kerja nggak ada satupun perusahaan yang menerimanya. Kenapa? Karena ternyata setelah diperiksa, dicek gitu di database-nya, dia pernah melakukan tindak kecurangan. Itu harus hati-hati, ya. Oke. Nah, tadi ya, berarti komputer itu apa? Ini peralatan elektronik beroperasi di bawah perintah tersimpan di dalam memori. Tadi IPOS yang saya jelaskan ya. Oke, ini ya kurang lebih ini sudah ada ya materinya di Evita, bisa kalian unduh. Berarti data tadi kumpulan item yang belum diproses. Gitu ya. Jadi kalau tadi sih bilang Dede udah tahu nih Dede itu perempuan. Kalau saya bilang Dede itu laki-laki, maka itu bukan data. Karena itu bukan faktanya, gitu ya. Itu fitnah ya, hoax. Nah, contoh atau kombinasinya ya, misalkan saya punya suatu suhu ruangan saat ini 26 derajat Celcius. Ini data ya, misalkan ya, ini angka, ini simbol, ini huruf, berarti kombinasinya. Ya, informasi itu hasil dari pengolahan data sehingga dia punya
arti ya, punya makna. Nah, sekarang saya mau menjelaskan, mau menuliskan ya sesuatu. Misalnya, Nurhaliza gitu ya, ini punya gaji, misalkan gitu ya. Kalau udah pegawai ini ceritanya. Gajinya 15 juta. Nah, terus Zakiatun gitu ya. Oke, ini gajinya 20 juta misalnya. Lingkungan jarang ada laki-lakinya ya. Sedikit ya. Ahmad Jahid gajinya misalnya 18 juta. Ini data apa informasi, Dek? Nurhaliza 15, Zakia 20, Ahmad 18, data atau informasi? Misalkan dia sama-sama bekerja di perusahaan namanya ABC gitu ya, PT ABC. Dah. Kira-kira ini apa? Data atau informasi? Data. Halo? Apa? Data, Ibu. Data, Ibu. Data. Data, oke. Ada argumen lain? Oke, ya bisa data, bisa informasi. Tergantung dari mana kita memandangnya sebenarnya. Kalau saya sebagai owner perusahaan, ini data. Artinya gaji-gaji ini kan belum diolah ya. Biasanya perusahaan ingin tahu berapa total gaji karyawan, berapa rata-rata, berapa dan seterusnya, gitu ya. Nah, tapi kalau kitanya sebagai karyawan gitu ya, kita sebagai staff, maka ini informasi. Kenapa? Karena gaji 15, 20 pasti sudah ada acuannya. Oh, dia lama kerjanya berapa? Jenjang pendidikannya, kompetensinya seperti apa, gitu kan ya. Jadi dilihat dari mana. Kalau kita memang belum diolah, ya data. Tapi sudah diolah, informasi. Ya. Oke, saya lanjutkan. Terkait jenis-jenis komputer ya, nanti kita bahas. Ini kategori komputer yang banyak ya saat ini ada, apalagi sering kita gunakan, yaitu mobile and game devices ya. Ada smartphone, digital kamera, digital media player, sampai ke game device. Ini yang sering ya, yang sering kita gunakan. Oke. Nah, memori nanti kita bahas di pertemuan keempat ya. Ini pengenalan dulu. Memori itu memuat komponen elektronik yang dia menyimpan instruksi yang menunggu untuk dieksekusi gitu ya, dan data yang dibutuhkan dalam instruksi tersebut. Nah, komputer ini dia menyimpan data, instruksi, informasi di storage media. Untuk pembacaannya menggunakan storage device ya, dia read ya atau write item ke dan dari storage media. Nah, ini contohnya kita banyak ya yang saat ini sering kita gunakan, mungkin yang cepat ya untuk di hard disk dibalikin SSD ya SSD gitu. Kalau kita mungkin sering juga menggunakan yang cloud storage. Oke, ini green computing ya, usaha mengurangi konsumsi listrik. Nah, dan pemborosan, apa strateginya? Daur ulang. Perbagi proses fabrikasi, memperpanjang hidup komputer. Kalau ada komponen yang nggak sesuai, segera dihancurkan, gitu ya. Nah, software atau biasa disebut dengan program, berarti orangnya namanya apa? Ada yang tahu? Orangnya namanya biasanya disebut dengan programmer. Programmer. Ya, iya benar programmer ya. Apa itu software? Nah, dia intinya ya instruksi-instruksi yang dimasukkan ke dalam komputer atau program, dia mengatakan kepada komputer tugasnya apa sih dan bagaimana melakukannya. Nah, software sendiri itu dibagi dua, yaitu ada perangkat lunak sistem atau sistem software, dan yang kedua ada application software. Nah, sistem software sendiri dibagi dua lagi, yaitu sistem operasi dan program utilitas. Kalau ini dibagi 4. Nanti ya kita bahas ya di pertemuan selanjutnya. Nah, penggunaannya macam-macam ya untuk saat ini, education, government, finance, komputer itu ya sampai ke manufacturing. Terkait kategori user. Nah, di sini ada kategori home user ya di rumah. Small or home office user, punya kantor di rumah, mobile, power, sama enterprise
user. Ini kategori user ya. Nah, berikutnya terkait jenis ya. Yang pertama PC. PC itu berarti dia bisa melakukan aktivitasnya sendiri. Kemudian yang kedua mobile computer and device. Nah, ya ini ya, PC. Dia melakukan sendiri. Jenisnya seperti ini, yang ada di lab komputer ya, yang pernah ke kampus. Kemudian kategori mobile computer and device. Bedanya apa? Kalau mobile computer itu PC yang mudah dibawa kemana-mana, dia portable. Kalau yang mobile device, dia cukup di genggaman tangan, gitu ya. Nah, ini yang kategori mobile computer ya, laptop, ya, tablet, gitu ya. Ini yang cukup di genggaman tangan, ya, handheld computer. Kemudian nanti ada yang digital kamera, gitu ya. Nah, kategori berikutnya adalah server. Ada klien, ada server. Yang namanya server, dia penyedia. Karena di sini dia memberikan area penyimpanan terpusat untuk program, data, dan informasi. Gitu ya. Nah, jenisnya, tipenya, mulai dari application server, backup server, database server, sampai ke web server. Gitu ya. Kemudian masih jenis kategori server ya, mainframe. Nah, ini ya, mungkin yang belum pernah tahu ya, ini contohnya ya, dia besar, lebih mahal gitu ya. Nah, ini ya, dia dapat menangani ribuan pengguna yang saling terhubungkan secara bersamaan. Kemudian ada terminal. Nah, ini biasanya untuk transaksi ya, POS ya. Kemudian jenis yang berikutnya adalah ATM ya, automated teller machine seperti ini. Ini sering juga kita jumpai di mal-mal ya. Ada finansial, foto, tiket, vending sama visitor kios. Jenis yang berikutnya lebih high lagi ya, superkomputer. Di sini yang cepat, powerful, mahal. 1 detiknya mampu memproses 10 pangkat 15. Namanya quadrillion. Ya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh ya, raise hand ya, di tengah-tengah ya. Nah, ini cloud computing ya, dia merefer terhadap lingkungan yang menyediakan resource dan layanan ya, yang bisa diakses secara menggunakan internet. Nah, ini kategori-kategori yang tadi masuk mobile device ya, ada smartphone, kemudian digital kamera, mungkin pernah dengar resolusi ya, dalam digital kamera, ini jumlah horizontal dan vertikal, pixel ya dalam suatu tampilan. Multiple media player, digital media player, ini banyak banget yang bisa kita manfaatkan. Kategori berikutnya adalah game device. Nah, ini mungkin yang hobi nobar ya, mabar, main bareng ya. Nah, ini kita lihat bisa kita gunakan untuk single atau multiplayer. Oke, cek masih terdengar suara Ibu? Masih, Ibu. Nah, ini ya, untuk game konsolnya. Nah, ini ada joystick, gamepad, ini sebagai alat ini. Gitu ya. Nah, tadi saya tanyakan, komputer tertanam, embedded, mesin cuci, itu masuknya komputer, kategorinya embedded computer. Nah, ini dia suatu perangkat yang memang dirancang khusus ya untuk berbagai fungsi, bisa tertanam gitu ya. Intinya kan komputer itu ada input, proses, output gitu ya. Kemudian storage atau penyimpanan. Jenisnya apa? Mulai konsumer elektronik, home automation device, mobile, robotik, termasuk komponen komputer sendiri, printer gitu ya, keyboard, itu juga embedded computer ya. Nah, ini ada setir ya, yang ada di mobil, maksudnya juga ke embedded. Nah, di sini resumenya ya, untuk kategorinya ada PC, mobile computer and device, game konsol, server, superkomputer, sampai ke embedded computer. Oke, mungkin itu materinya. Sekarang kita sesi diskusi, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan.
Boleh kalau ada yang mau bertanya? Halo? Halo, Dek? Dengar suara Ibu? Ada yang mau bertanya? Silakan. Permisi, Bu. Bisa raise hand. Saya nggak tahu nih, ini yang nanya di slide berapa ya? Ada 3 slide di saya. Boleh raise hand dulu? Biar ini. Oh ya, Nur Balkis. Ya, silakan, Dek. Ibu, jika tadi disampaikan bahwa data itu sebenarnya fakta. Nah, kita kan misalnya banyak data-data yang tersebar mengenai data tentang apa gitu ya, misalnya data kemiskinan atau apapun itu kan kayak kita tuh nggak tahu bahwa itu benar atau enggak, karena bahkan banyak data-data yang kayak kok ini terbalikan dari faktanya begitu, Bu. Nah, itu bagaimana ya? Ketika Ya, oke. apa yang tidak sesuai. Oke, ya terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Bu, di sana tuh banyak banget data yang dimanipulasi ya. Ya enggak? Artinya itu bukan data ya, karena sejatinya data itu fakta. Jadi kalau ada misalnya fakta yang diolah sehingga datanya manipulatif, nah itu kalau kita di bidang ilmuwan ya, peneliti, itu merupakan tindak kejahatan. Jadi bagaimana kita mengambil suatu data yang tidak benar. Contoh, kita lagi penelitian, kita nyebarin kuesioner. Nah, kuesioner itu diisi tuh berdasarkan hal-hal yang memang dilakukan sama petani. Ya, kemudian dari data tersebut kita edit sedikit. Nah, berarti kan sudah kita manipulatif. Artinya itulah peran kita sebagai ilmuwan, peran kita sebagai peneliti, peran kita sebagai mahasiswa dituntut untuk soft skill. Karena banyak banget di dalam ilmu kita itu dia pinter, hard skill-nya bagus, tapi soft skill-nya enggak. Tentang kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, sehingga itulah kalau kita sebagai mahasiswa ya, sebagai dosen, sebagai peneliti, sebagai yang nanti menghasilkan karya, ada suatu ketentuan, aturan. Ini loh, kalau kita membuat suatu karya ada ketentuan. Yang pertama misalkan jauh dari plagiat, yang kedua kebenaran. Itu memang di ini kan, Dek. Makanya kalau kita sedang survei gitu ya, kok data statistiknya beda ya gitu misalkan gitu ya. Nah, itulah peran kita. Jadi samalah ketika kita belajar gitu ya, kita menghasilkan suatu karya. Ada yang bohong nggak? Ada. Tapi bagaimana kita, oh ya saya jelaskan ya, kita punya 3 peran ya sebagai mahasiswa terutama dalam penggunaan komputer. Yang pertama bisa menggunakan, ya berarti lebih terkait misalkan on off komputer gitu ya dan seterusnya. Yang kedua bisa memilah mana hoax, mana tidak dan seterusnya. Gitu ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita meng-create entah itu produk, karya, konten. Nah, jadi ada 3 ya kemampuan komputer di situ ya, kapabilitas kita. Nah, kalian sebagai mahasiswa, saya kemarin ya terus terang agak ini juga ya. Contoh pandemi ini, kita jujur nggak sama diri sendiri kita. Misalkan ketika dikasih link tentang kesehatan kita, itu ngambil data ya, maksudnya si dosen ngambil data. Terus kita tulis misalkan, apakah 14 hari ke belakang Anda batuk, misalkan gitu ya. Terus kitanya bohong, kita ngisinya tidak, berarti kita batuk. Berarti kan data yang kita masukkan tidak sesuai fakta dong, ya kan? Bisa dibilang itu hoax atau fitnah. Nah, itu secara konsep belum bisa disebut data. Ya, jadi itu ada penyalahgunaan. Nah, tadi kalau secara ini ya data itu fakta, tapi banyak di luar sana, ya itu karena untuk kepentingan-kepentingan yang nantinya apa ya disalahgunakan, sehingga itu fungsi kita yang kedua, kita bisa memilah. Jadi kalau kita mungkin pernah belajar hadis ya, perawinya harus jelas, sumbernya harus jelas. Makanya kalau di media sosial, apalagi lagi search engine ya, kita bisa menelusuri. Ini tuh siapa sih yang menyampaikan gitu ya, dibuat tanggal berapa, bagaimana pengolahannya, itu harus jelas gitu deh ya. Jadi apakah data bisa disalahgunakan? Ya bisa banget gitu. Makanya tugas kita adalah memilih tadi ya 3 kategori.
Itu Nur Balkis ya. Baik Ibu, terima kasih. Iya. Oke, silakan Nuzul. Ibu izin bertanya, maaf ya Bu sebelumnya Ya, saya boleh. absen. Kan ada berita kan Bu, misalnya data pengguna BPJS bocor gitu kan. Nah itu datanya tuh kalau diambil lagi tuh bakal hilang dari yang ngambil apa masih ada ya Bu ya? Maksudnya gimana deh? Ulangi. Kita misalkan ada data BPJS. Kan bocor kan Bu di retas orang. Nah itu yang terus kan pemerintah kan berusaha mengambilnya lagi gitu loh Bu. Nah yang meretas itu masih punya data kita atau bisa langsung hilang ya Bu ya kalau diambil lagi sama pemerintah? Bisa. Maksudnya kalau datanya sudah diambil sama ya hacker atau cracker, ya dia masih nyimpen data kita dong, gitu. Kecuali kalau misalnya diambil lagi ya, maksudnya di basemail lagi di bawahnya, kemudian diambil dari si hacker atau cracker tadi. Tapi kalau mereka udah download, ya pasti mereka punya. Kecuali kalau misalkan pemerintah punya kebijakan, misalkan komputer yang digunakan untuk ngambil itu kita bekukan kayak gitu. Tapi sejauh ini, contohnya paling mudah gini, data kita, kok bisa sih orang tahu nomor handphone kita? Kan gitu ya kadang ya, dikasih yang pinjaman online lah, terus apa lagi banyak ya, apa Iya Bu, gitu, suka random banget. itu kan kayak. Nah iya, jadi ibarat gini deh, ibarat kita punya kemoceng, data itu sudah tersebar, itu sama kayak kita menyebarkan bulu-bulu kemoceng. Nah, data itu kemana ya pasti akan apa ya istilahnya ya sebar aja gitu. Contoh kayak berita hoax gitu ya. Hoax ketika sama dengan kemoceng kita sebarkan di jalan-jalan. Kita udah hoax nih, nyebarin hoax, ya berita nggak benar. Apakah itu nanti ke masyarakat bisa jadi benar gitu ya? Ketika sudah nyebarin hoax ya itulah yang akan ini ya, yang akan ada. Bisa kita luruskan? Bisanya bisa, tapi tidak semua orang akhirnya bisa menerima kayak gitu. Gitu ya. Jadi terkait tadi BPJS apakah hacker-hackernya masih punya? Ya Pak punya gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita mungkin saya coba share screen ya. Kalian bisa masuk ke website ini. Nah, namanya Periksa Data. Pernah pakai? Belum Ibu. Nah, ini ya periksa data. Jadi akun saya punya beberapa akun ya. Kalau akun saya yang ini sudah banyak kebocoran, jadi silakan ganti password ya. Nih, telah menjadi korban ya. 5 peristiwa kebocoran data di mana? Di Bukalapak, di Canva, Nitro, Sobek, Topet gitu ya. Tapi kalau email saya yang APPS kemarin sih masih aman ya. Semoga masih aman juga ya. Oh, aman ya, selamat nggak ada. Nah, gitu. Jadi nanti kalian boleh lihat di perisadata.com ya untuk memeriksa email kalian apakah aman atau memang sudah ada yang berusaha untuk membobol. Kalau ada seperti itu silakan ganti password berkala gitu supaya akun kita nggak disalahgunakan gitu ya. Baik Bu, terima Nuzul? kasih. Oke, Ya, Bu. sip. Ada lagi dari forum silakan. Ya, silakan Indri. Baik Ibu, saya izin bertanya. Putus-putus Jadi, suaranya Indri. seperti yang kita tahu kan semakin canggihnya dan teknologi baru yang keluar ya Ibu. Pak Indri, suaranya nggak bersih di saya. Boleh mungkin off cam dulu supaya agak bersih. Suaranya agak putus-putus di saya. izin off cam Ibu. Ya, boleh silakan. Baik Ibu, sudah jelas. Indri. Saya ulangi ya Ibu. Ya. Jadi begini Bu, semakin canggihnya teknologi kan di era sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan produk-produk baru tentang kayak misalnya canggihnya gadget, komputer, segala macamnya Ibu ya. Dan saya jadi lihat di berita bahwa jadi sampah-sampahnya itu meningkat Ibu, sampah-sampah elektronik. Kira-kira apakah dari barang-barang yang sudah dibuang tersebut bisa didaur ulang Bu sebenarnya? Karena sampah-sampah ini juga limbah elektroniknya makin meningkat terus Ibu. Sekian pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih. Tadi ya ada green computing ya, usaha mengurangi konsumsi listrik dan pemborosan. Ya,
Gimana kalau tadi ada sampah listrik, contoh yang paling mudah misalnya CD, paling gampang ya CD, bisa kita rombak misalkan jadi lampu, jadi hiasan dan seterusnya. Jadi memang tugas kita recycle, reuse gitu ya. Ketika sudah punya sampah, nah kalau bisa sih tadi saya bilang hancurkan, maksudnya kita bisa mengolah limbah-limbah tersebut menjadi suatu karya. Contohnya yang paling mudah ya. Ketika saya pernah membuat apa ya kemarin tuh kayak CD kan banyak ya kalau misalkan di dulu mahasiswa kan mengumpulkan via CD. Nah, bagaimana limbah-limbah tersebut kita manfaatkan gitu ya. Termasuk kabel. Kabel itu kan bisa jadi apa teh namanya? Pemandangan apa? Lukisan. Jadi ada ininya gitu ya. Itu bisa banget. Sehingga apalagi di mahasiswa lingkungan ya, bagaimana peran kalian dibutuhkan untuk menjaga lingkungan. Nah, bisa berkolaborasi dengan mahasiswa di informatika atau di teknik komputer membuat suatu karya gitu. Itu ada di yang pernah saya temui di UIKA itu ya. Dia mengumpulkan barang-barang komputer kemudian didaur ulang lagi gitu. Bisa banget ya kolaborasi. Oke. Ada lagi silakan. Digunakan kembali bagaimana ya? Misalnya untuk jadi buat komputer baru dengan komponen yang lama. Oh, kalau membuat kalau sudah ada yang rusak, terus kita meng-create lagi, kemudian dijadikan itu lagi, saya rasa itu tidak dibenarkan. Maksudnya gini, misalkan ada kabel, terus diperbaiki gitu ya, terus ini kalau ini sih nggak disarankan, karena khawatirnya nanti malah konslet atau apa gitu. Ya, mendingan dibuat karya DIY gitu ya, atau apalah sehingga memang bermanfaat. Kayak misalkan tempat sampah dari kabel atau apalah CD apa bunga dari CD kayak gitu, compact disc seperti itu. Itu Indri. Baik Ibu, terima kasih. Sami-sami. Ada lagi? Cukup? Oke, ya kalau cukup saya akhiri perkuliahannya. Semoga ada manfaatnya. Silakan isi APB Mobile ya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti rekamannya saya upload di Evita ya. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih. Ya, saya stop record.